Coba kita dengarkan. Ini karena di komen beberapa uraian saya itu muncul pertanyaan bahkan lebih 3 kali yang saya temukan itu. Dan juga di WA ada beberapa yang menuntut saya untuk menyampaikan contoh konkret glorifikasi habaib atau contoh konkret mereka mengunggul-unggulkan nasab mereka, leluhur mereka itu seperti apa. Tapi contoh ini sebenarnya sudah dengan mudah ditemukan di beberapa sosial media. Makanya nanti ini saya putar hanya sebentar, tapi bukan sebagai target saya. Saya hanya ingin menjadikan ini, apa yang saya putar ini, itu sebagai pemantik aja. Nanti saya akan lebih fokus pada bagaimana membuat mindset berpikir yang lebih baik dalam membangun kerangka berpikir akademik atau mensterilkan perspektif dari sebuah fenomena yang bisa kita pahami secara maknawiyah, secara cerdas dari sebuah fenomena menjadi sebuah makna yang lebih berarti, bermakna, dan memiliki perspektif pencerahan terhadap kerangka berpikir kita. Oke, kita putar dulu sebentar saja contoh kualifikasi. Itu namanya fikih dari A sampai Z, Syafi'i, Hambali, Hanafi, Maliki sudah dihafal semuanya. Sehingga pada umur 50 tahun beliau sudah dijuluki Al-Hafidh, Al-Muslim, Al-Kutub, Al-Doktor, Sayyidina Maulana Profesor Dr. Al-Habib Abdullah bin Abdul Qadir bin Ahmad Al-Faqih. Iya. Oke. Jadi ini contoh. Tapi sebenarnya nggak hanya kasus ini saja sih. Banyak di sosial media yang ceramah-ceramah habaib itu cenderung membanding-bandingkan, cenderung menyampaikan personalnya, mannya, sosoknya. Jadi berhenti kepada ketokohan. Selain membanding-bandingkan seperti itu, tidak memiliki perspektif keilmuan. Karena dari sisi etika tentu tidak etik membanding-bandingkan tokoh. Apalagi tokoh yang dijadikan perbandingan yang ditaruh di bawah leluhur Ba'alwi itu adalah tokoh yang sudah berstatus sebagai mustahid mutlak. Tidak hanya satu mustahid mutlak, tapi empat-empatnya ditaruh di posisi leluhurnya yang tidak terpublish, tidak dikenal dalam dunia keilmuan, tapi hanya dikenal dalam dunia kisah. Ini kan selain tidak etis juga akan menciptakan persepsi baru bagi yang memahami dan mengerti, setidaknya tersenyum dan tertawa. Meskipun pada akhirnya itu hak dan sah saja dalam konteks untuk mengglorifikasi itu. Tapi secara lebih luas tidak etis. Dan itu paling tidak kita juga tahu, itu bukti adanya glorifikasi atau pola-pola mengunggul-unggulkan leluhur. Nah, dalam konteks pembelajaran sebenarnya tidak bagus kalau mau kita arahkan pada perspektif
pencerahan. Dalam konteks pembelajaran, sebenarnya kalau ingin mendidik anak, itu sampaikan saja pokok-pokok pikiran tokoh, perspektif paradigmatik seorang tokoh, atau sampaikan konsep-konsep dari tokoh tersebut yang diperoleh melalui pemikiran atau melalui penelitian atau yang diperoleh melalui pengalaman dalam konteks hal-hal penting yang mencerahkan, baik dari konteks cara berpikir, membentuk mindset berpikir, atau dalam konteks hasil pikiran, maupun dalam konteks pengalaman atau hasil riset yang dilakukan oleh tokoh itu. Ini kan lebih menarik daripada menyebut tokoh dan membandingkan keunggulan antara tokoh satu dengan tokoh lain. Nah, keunggulan itu kan bisa bersifat subjektif dan sangat relatif. Kalau tadi yang ngomong cucunya ya tentu mengunggulkan mbahnya. Tapi kalau yang disorot itu keilmuan, baik dari kerangka berpikir, dari konsep, dari pengalaman, maupun dari hasil riset, kalau itu yang dikaji kan lebih menarik. Nah, boleh dikompilkan dengan konsep, cara berpikir, pengalaman, atau riset yang lain dikompilkan. Jadi hasil emaknya ini loh, emaknya, isu keilmuannya, isu pencerahannya, isu karyanya ini yang sebenarnya penting dalam pembelajaran. Makanya model-model pembelajaran yang hanya membandingkan tokoh ini mulia lebih mulia daripada tokoh satu lebih mulia dari tokoh yang lainnya, ini posisi di atas, ini posisi di bawah dalam kemuliaan dan sebagainya, itu kan menciptakan pendidikan yang hanya akan menciptakan anak untuk melihat pada sisi ketokohan, bukan mengajarkan anak bagaimana peserta didik atau thalib atau murid itu belajar dalam konteks materi, dalam konteks bagaimana menggunakan atau cara memperbaiki mindset berpikir yang lebih baik, atau dalam konteks mempotensikan kecerdasan emosional, kecerdasan intelektual, kecerdasan sikap, dan kecerdasan spiritual, dan hasil-hasil dari karya ilmiah, itu kan lebih menarik, mencerdaskan dari sisi materi, bukan dari sisi personalnya. Nah, inilah mengapa pendidikan di kalangan habaib dan ceramah-ceramah yang muncul di kalangan pendakwah-pendakwah muda dari para habaib itu cenderung membandingkan ketokohan, sehingga arahnya ke glorifikasi, mengunggul-unggulkan tokoh satu dengan tokoh lain, merendahkan tokoh satu dengan tokoh lain. Ini nggak mencerdaskan, nggak mencerahkan. Ini yang harus dihindari sebenarnya dalam konteks pendidikan. Karena pola pendidikan yang hanya melihat pada siapa ini kan tidak bisa mencerdaskan. Dan itulah akhirnya mengapa sekarang ini para habaib ada kebingungan, kalau tidak boleh saya katakan pada stres. Mengapa saya katakan bingung? Ya bingung dalam konteks menjawab 12 pertanyaan Kiai Iman. Bingung sekali. Mengapa? Karena dalam sistem pembelajaran mereka itu cenderung glorifikasi, bukan cenderung ke materi kajian, keilmuan, dan bagaimana mempotensikan pikiran.
sehingga agak ada benturan, ada shock begitu. Kiai Imad menuntut perspektif keilmuan, Habaib biasa belajar tentang glorifikasi ketokohan. Sehingga ketika harus mempertanggungjawabkan perspektif keilmuan tentang mereka yang diglorifikasikan atau tokoh-tokoh yang diunggul-unggulkan itu tidak bisa dilakukan. Karena memang Kiai Imad perspektif keilmuan, para habaib sudah jatuh di sistem glorifikasi, sehingga mau menembus aspek keilmuan itu satu persoalan tersendiri di kalangan habaib. Itu nampak juga di ceramah-ceramah para habaib, paling tidak di dakwah-dakwah mereka. Itu akhirnya mereka itu, kita ini sebenarnya kan di kalangan lingkungan para kiai itu kan masyhur itu pesan mulia untuk para pemuda, para santri, putra kiai itu, laisal fata mayyakulu kana abi walakinnal fata mayyakuluha anadha. Bukanlah dikatakan pemuda yang dia hanya bisa mengatakan inilah bapak saya, inilah bapak saya. Tapi sesungguhnya yang dikatakan pemuda, dia yang berani mengatakan inilah saya. Inilah saya bukan dalam konteks arogansi personal, tapi inilah saya dalam konteks karya, pikiran, pengalaman, konsepsional, hasil riset ini. Ini sebenarnya inilah saya itu dalam konteks itu. Sekarang ini para habaib dalam diskursus nasab ini kan selalu mengglorifikasi leluhurnya di satu sisi, di sisi lain ya selalu mengatakan kalau kamu nggak percaya nasab habaib berarti kamu menolak Syekh Fulan, Syekh Fulan, Syekh Fulan, Syekh Fulan. Kamu siapa? Syekh Fulan aja percaya nasab habaib, kamu tidak. Berarti kamu lebih pintar daripada Syekh Fulan. Padahal Syekh Fulan itu adalah penulis ini, penulis ini, penulis ini. Jadi dia menggantungkan Syekh Fulan terhadap eksistensi kenasaban itu, dan juga menggantungkan leluhur yang sudah terlanjur diglorifikasi, yang melahirkan dia sebagai sandaran nasab dia yang selalu diunggul-unggulkan di lapangan. Jadi ketika dia harus menjawab 12 pertanyaan Kiai Imad, ya nggak bisa. Ya lagi-lagi mengunggulkan leluhurnya, dan lagi-lagi buktinya Syekh Fulan percaya, Syekh Fulan percaya. Mengapa kamu tidak? Syekh Fulan. Akhirnya ya Syekh Fulan untuk menguatkan kenasabannya itu, dia selalu mengatakan, mengapa Syekh Fulan dulu tidak pernah protes sama kami? Syekh Fulan dulu menerima kenasaban kami. Ya Syekh Fulan terus. Sambil mengunggul-unggulkan leluhurnya yang disebut glorifikasi itu. Tidak ada perspektif keilmuan, karya untuk menjawab pertanyaan Kiai Imad itu nggak ada. Selalu katanya Syekh Fulan, selalu mbahnya, katanya Syekh Fulan, mbahnya, dan begitu seterusnya. Untuk mengatakan inilah saya, inilah karya saya, inilah keilmuan saya, itu berat bagi habaib karena belum terbiasa. Mayoritas tradisi habaib itu begitu. Bahkan sekelas ilmuwan di kalangan habaib sendiri pun kadang-kadang cerita-cerita yang tidak berdasar pun masih dipedomani. Misalnya ada seorang ilmuwan dari Pak Alwi misalnya masih membuat cerita yang sebenarnya tidak empiris, tidak historis. Itu sebenarnya cerita yang dari leluhurnya terus dia tangkap sebagai sebuah bahan imajinasi, fiksi dia. Meskipun dalam konteks bidang keilmuan tertentu dia ahli, tapi yang berhubungan dengan pesan-pesan halusinasi, fiksi, ini dia kuatkan untuk mengiringi keilmuan dia. Ini kalau orang dilahirkan dari lingkungan yang penuh halusinasi dan glorifikasi, ya bisa menghasilkan para ilmuwan, tapi juga akan menciptakan memori para ilmuwan
para ilmuwan yang dilahirkan di lingkungan penuh glorifikasi ini untuk juga tidak bisa meninggalkan akar historis pola halusinasi dan fiksi yang melekat di kalangan Pak Alwi ini. Nggak bisa terlepas, meskipun dia dalam konteks bidang tertentu sebagai seorang ilmuwan, tapi lingkungan penuh glorifikasi ini akan terus menghantui, menjadi latar belakang historis yang nggak bisa dilepaskan. Nah, ini plus minus tentunya. Ada banyak ilmuwan yang lahir dari kalangan Pak Lawi, tentu ada. Tapi ada sistem pendidikan yang penuh glorifikasi dan berhenti pada ketokohan, itu menurut saya sebagai satu pola yang harus kita kritik. Bagaimana itu bisa rekonstruksi, dilakukan dalam bentuk perubahan pendekatan pembelajaran di kalangan Pak Alwi untuk lebih diarahkan pada penguatan pembentukan kecerdasan intelektual, spiritual, sikap, dan emosi, serta menekankan pada hal-hal yang mencerahkan dan tidak jatuh pada daya-daya glorifikasi itu tadi. Baik, terima kasih, semoga bermanfaat refleksi untuk pencerahan dari Nusantara, dari Indonesia. Terima kasih.